Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Firdaus Talk, tempat ngobrol santai terkait pengalaman, pengajaran, dan juga pendidikan yang inspiratif di balik tembok kepesantrenan. Nah, dengan aku di sini Fitri Amranzen, yaitu host yang akan menjadi teman obrolan pada kali ini. Nah, episode kali ini cukup spesial ya teman-teman, karena ini merupakan episode perdana kita dari FMC. Dan untuk bintang tamunya tentu gak main-main nih. Langsung aja kita punya teman yang sebentar lagi akan berangkat ikut program tukar pelajar internasional di Turki. Sebelum dia sibuk packing-packing dan pamitan, kita kepoin dulu nih persiapan dia sebelum berangkat ke Turki. Ini dia, Gania Hafizah. Halo Gania. Halo. How are you today, Gania? I'm good. For this day. Oke. Perkenalan dulu nih ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Gania Hafizah Darmawan dari kelas 11B. Oke. Gimana nih? Kamu kan bentar lagi akan menjadi warga Turki ya? Oh. Deg-degan nggak? Bentar lagi bakal ninggalin Indonesia nih. Deg-degan karena persiapannya tuh lagi 1 bulan. Wow. Oktober nih ya. Iya. Sekarang Agustus, September, Oktober gitu berangkatnya. Aduh. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget pasti ya buat nyiapin semuanya. Ya bisa dibilang begitu. Semoga aja dimudahkan ya pelajarannya. Ya, amin. Semoga kamu sampai tujuan dengan selamat dan juga di situ selalu diberikan perlindungan ya. Amin ya Allah. Oke. Di sini aku mau minta kamu sharing-sharing nih Gania sama teman-teman di sana. Gimana sih satu-satunya orang ya di Indonesia? Sebenarnya tuh dari informasi yang aku dapat, kalau nggak 3 orang dari Indonesia, itu 2 orang antara aku sama 1 orangnya lagi dari pusat, dari Jakarta. Iya, dari Jakarta, dari office-nya. Oke. Nah, jadi aku mau interview kamu nih. Kamu kan salah satu orang nih, perwakilan yang bentar lagi bakal ke Turki. Kita interview dulu ya. Apa aja sih persiapan Gania sebelum berangkat ke Turki? Apa sih yang pertama kali kamu rasain pas kamu tahu kamu tuh ikut di program pertukaran pelajar ini? Jujur sih, deg-degan pas pertama kali tahu ya, ditawarin buat ikut. Sebenarnya tuh Turki itu negeri impianku banget. Iya. Cita-citaku tuh pengen banget ke Turki. Karena kayak pengen aja gitu ke Turki. Iya. Dan rencana memang keluarga tuh nyuruh banget buat sekolah ke Turki. Terutama buat kuliah ya. Iya. Disuruh ke Turki. Dan buat dengar kabar dari itu, jujur deg-degan banget. Pertama tuh dikabarin kalau mau ikut tukar pelajar. Pertama izin dulu kan, langsung kabarin orang tua. Itu aku nelpon tuh ke orang tua sore. Terus jujur deg-degan ke orang tua karena apa ya, negara impian gitu loh. Paham. Ya, terus akhirnya kan karena itu disuruh untuk buruan ya, atau kabarnya tuh setuju apa enggaknya. Jadi aku bilang ke orang tua, tolong jawabnya pas malam hari. Malam hari, jujur itu selama dari sore sampai malam aku gak tenang, deg-degan banget. Terus akhirnya malam aku nelpon orang tua dan alhamdulillah diterima sama orang tua. Alhamdulillah orang tuaku dukung banget. Alhamdulillah itu rezeki banget orang tua dukung. Dan ya setelah aku terima itu bulan apa ya? Pokoknya sebelum liburan semester. Sebelum liburan Juni ya? Iya benar. Sebelum liburan Juni. Pertama rencana aku mau dikirim ke Pare kan, buat persiapan. Karena kan kalau di Turki disuruh pakai apa ya, bahasa internasional kan, kayak bahasa Inggris gitu kan. Iya benar. Dan emang aku dari awal pasti persiapin harus bahasa Inggris kan, buat komunikasi. Ya, dan orang tuaku juga bilang, ya harus ke Pare, ke kamu Inggris. Tahu kan kamu Inggris ya. Dan Pak Mahmudi, ketua Pak Cahyi juga kan bilang, kirim aja anaknya ke Pare, kata Pak Mahmudi ke abi saya kan. Dan alhamdulillah semua itu dilancarin
perjalananku. Ya alhamdulillah. Jujur emang walaupun deg-degan ya, seneng gitu. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan enaknya tuh di Pare bener-bener enjoy sebelum kita ke Turki ya. Sendiri ini ya, kita ke Pare dulu. Iya, iya. Yang awalnya bener-bener 4 tahun di pondok, tiba-tiba keluar sendiri, keluar kota gitu ya, hidup sendiri di sana. Iya. Bener-bener luar biasa banget di Wow. sana. Kayak bertahan hidup sendirian. Jujur di sana kan aku ambil asrama ya di kampung Inggris itu. Iya. Jadi di pertama itu orang tuaku tuh ngambil paket yang sekalian dapat makan, laundry. Setelah 1 minggu aku di sana, kok nggak dapat makannya, nggak di ini apa namanya, nggak diumumin gitu. Dan ternyata pas aku tanya ke office-nya, ternyata aku ambil paket yang tanpa itu. Iya, tanpa dapat Ya makan ampun. sama laundry itu. Wow. Dan di situ Nansan kayak apa ya? Ada yang kurang gitu. Ternyata yang ada paket dapat makan sama laundrynya itu buat paket holiday yang ternyata aku tuh bookingnya telat. Ya, dan aku kan ke Pare ambil 1 bulan. Itu lumayan banget, bener-bener keren deh, dapat teman baru. Iya, tentu banget. Dan ini yang paling seru nih, aku kan SMA. Iya. Sekarang aku kelas 11 dan sebelum aku masuk kelas 11 aku kelas 10 kan. Iya, iya. Dan orang-orang di Pare tuh rata-rata orangnya kuliah. Wow. Dan cuman terhitung jari doang orang SMA. Termasuk aku kan. Dan bener-bener yang di sana tuh orang-orang kuliah. Kayak semester 3, ada lagi yang semester 7 mau akhir. Ada lagi yang udah lulus gitu kan. Dan emang kalau di Pare tuh kebanyakan orang kuliah yang lagi libur. Oh iya, iya. Ngisi waktu liburan kali ya. Iya bener. Karena kan liburan sambil nyari ilmu kan. Betul Iya, banget. Bener-bener keren banget deh. Aku pengen balik lagi ke Pare rasanya. Waduh, keren ya. Bisa kali nanti sharing-sharing di temen ya, endorse Pare ya. Bener-bener bener banget, mengajak deh semuanya. Oke, berarti menurut kamu bahasa itu berarti bukan menjadi tantangan lagi untuk kamu ya ketika di Turki ya? Karena kamu mungkin ngerasa skill udah berkembang di Pare ya, nambah mengasah basic skill English language juga ya di Pare? Iya benar. Tapi bagiku untuk 1 bulan tuh waktunya kurang loh untuk mempelajari bahasa Inggris yang benar-benar mau profesional. Karena ternyata bahasa Inggris tuh bagiku benar-benar banyak banget yang harus kita pelajarin. Dari pronunciation-nya, dari pengucapannya kan, lagi grammar yang orang bilang kata-kata susah gitu ya. Iya betul banget. Iya benar. Aku juga sampai sekarang masih mempelajari lagi masalah grammar. Dan alhamdulillahnya masalah pronunciation aku udah bisa untuk melakukannya. Dan untuk grammar aja yang tinggal aku pelajarin. Sekarang kan aku juga masih pelajarin lagi dari buku-buku yang dapat di kampung Inggris kemarin. Oke. Kalau untuk persiapan paling ribet sampai kamu sejauh ini tuh apa sih persiapan yang benar-benar ribet banget? Persiapan ribet? Ya sampai kamu tuh udah kayak gimana gitu, kayak saking banyak pikirannya. Pasti kan di pondok kita juga nggak diem ya, kita juga banyak urusan juga kan. Apa yang hal kamu persiapin yang paling ribet seribet-ribetnya? Siapin hal paling ribet. Untuk sejauh ini masih belum. Karena informasi dari pusat masih beberapa doang yang dikasih. Kayak what to prepare about the converse-nya. Jadi masih beberapa doang yang aku masih persiapin ya, termasuk buat melatih confidence aku, percaya diri, betul. Terus English-nya kan. Ya itu paling ribet. Untuk kedepannya belum tahu ya gimana ya. Oke. Dan kamu kan keluar dari sini, kamu itu nggak hanya membawa nama pelajar ya, kamu tentu membawa juga gelar santriwati ya. Oke. Sebagai santriwati nih dari Pondok Pesantren Firdaus, apa yang kamu ingin tunjukin ke dunia nanti saat di Turki tentang kebiasaanmu di pondok yang akan kamu bawa ke sana, ke Turki? Aku pengen orang-orang tuh tahu pondok pesantren tuh bukan orang yang kudet gitu. Iya betul banget. Kita biasa kudet kan. Iya. Banyak orang bilang pondok pesantren tuh kudet, nggak tahu apa-apa, nggak megang HP kan. Iya. Tapi bagi aku pondok pesantren tuh nggak semuanya gitu.
Justru di pondok pesantren tuh bener-bener kita disiplin masalah waktu, masalah semuanya lah. Apalagi kan aku dari SMP ya mondok ya. Iya. Apalagi itu bermanfaat banget buat kita di luaran nanti. Pas aku di Pare, itu aku bisa merasain apa yang aku dapat dari pondok. Kayak ini hasilnya aku mondok sama ini. Bener-bener. Kalau di luar nanti kan pasti nggak ada yang ngontrol kita kan. Kalau di pondok kan Betul. pasti ustazah, terus tuh kayak organisasinya kan, kakak-kakak pengurus yang masih ngatur kita. Dan kalau di luar sana pasti kan diri kita sendiri kan yang ngatur. Iya betul banget. Iya, dan itu bermanfaat banget bagi aku baik dari pondok itu. Aku juga pengen nunjukin kalau anak pondok itu banyak yang bisa dibagi, di-share untuk ke semuanya. Betul banget. Berarti kamu siap ya untuk sharing-sharing kehidupan kamu, kesan kamu di pondok sama Insya Allah. teman-teman baru kamu nanti. Insya Allah siap, aku pastikan Oke, itu oke, bisa. oke. Dan kamu juga membawa nama pelajar tentunya ya, pelajar Indonesia. Apa yang kamu ingin tunjukin tentang Indonesia ke teman-temanmu nanti? Pasti kamu bakal bertemu dari seluruh mancanegara ya, Iya benar. rata-rata. Karena kamu membawa nama Indonesia nih. Hal apa yang kamu ingin tunjukin ke mereka tentang Indonesia? Tentang Indonesia, aku pengen nunjukin ke mereka Indonesia itu budayanya banyak. Betul. Karena setahu aku kan di conference ini tentang budaya gitu ya, Mm-mm. culture. Jadi aku pengen nunjukin tentang budaya Indonesia, anak-anak emas Indonesia. Yang biasanya kan anak Indonesia ada tuh yang sampai ke luar negeri, ya kayak Safiera kan, ya itu bener banget kayak anak Indonesia tuh bisa banyak hal yang mereka lakuin untuk di luaran sana. Yang anak orang Indonesia pasti kreatif-kreatif Iya kan. betul. Ya, Indonesia juga banyak budaya kan di sini. Aku pengen nge-share itu semua ke mereka tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Apalagi kita dari Bali kan. Iya. Aku utamakan tentang culture yang di Bali. Oh iya betul banget. Ya, Menurut kamu nih sebagai santriwati dan juga pelajar, pada saat di luar negeri, kamu kebayang nggak tantangan apa yang kamu hadapi? Apalagi berkaitan dengan Islam ya, pas tentunya sholat itu menurutmu akan menjadi tantangan nggak? Waktu sholat di luar negeri itu bakal menjadi tantangan tersendiri nggak buat kamu? Bagaimana cara kamu menepati waktu sholat itu? benar. Itu mungkin bakal jadi tantangan aku ya, tantangan Mm-mm. banget. Karena kan dari feel aku ya, Indonesia beda sama di luar negeri kan. Perbedaan jam, Jamnya juga. perbedaan budaya apa aja yang kita lakuin di sana kan. Dan aku harap banget bisa ngatur semua itu. Dari waktu sholat, Iya. dari apa ya, di pondok kan biasa kayak ngelakuin hal baca al-Masrot setiap pagi sore. Aku harap itu bakal istiqomah di aku. Iya, Selalu iya. doa, minta perlindungan dari Allah. Dan untungnya ya di konservasi ini dari office-nya itu kita disuruh buat hafalin semua doa-doa, dan memang programnya itu kayak ada waktu tersendiri untuk baca doa. Kayak dari individu kita harus disiplin masalah baca Quran. Apalagi untuk sholat. Aku Wow. baca dari PDF-nya itu. Iya. Kita harus ngelakuin itu. Kayak sholat. Tepat waktu. Always baca kayak Bismillah. Hal-hal kecil yang kayak astagfirullah, Bismillah gitu. Alhamdulillah. Itu ditekankan banget bagi mereka. Kayak kita sebagai muslim ya. Iya, iya. Muslim kita harus baca yang seperti itu banyak. Dan di situ juga kita setiap pagi memang harus bangun kan. Ada waktunya sendiri di sana dari merekanya. Tuh, dan aku harap semoga bisa istiqomah pagi di Amin. negeri luar Negeri kan. orang ya. Semoga lancar ya. Berarti waktu sholat insya Allah udah kejaga ya. Insya Allah. Ya. Istiqomah. Kalau untuk penjaga hafalan nih, tentunya di pondok kita kan menghafal Quran ya. Kalau di luar gimana nih cara kita menjaga hafalan kita gitu? Kalau menurut kamu gimana nih dari sudut pandang kamu? Menurutku untuk menjaga hafalan, kita sekarang kan sudah teknologi canggih ya. Iya, Ada iya. HP. Untuk menjaga hafalan di waktu senggang, kita bisa buka aplikasi Al-Quran kan di HP. Iya, betul. Untuk membaca Al-Quran, murojaah lah ya kita. Walaupun itu waktu senggang kan kita
manfaatkan untuk murojaah. Dan yang aku bersyukur banget dari program itu yaitu ada waktu tersendiri untuk baca Al-Quran. Justru kalau nggak salah aku baca itu disuruh bawa Al-Quran lagi. Al-Quran sendiri ya? Iya, dan dibacanya itu di bacaan sana kita kayak disuruh ngisi waktu senggang untuk baca Al-Quran. Benar-benar di sana terjaga banget untuk agamanya. Oke. Katanya kamu negara impianmu tuh Turki ya dari Iya. dulu ya. Oke. Apa hal yang akan kamu lakukan pertama kali nih saat kamu menginjak tanah di Turki nih? Wah, kalau itu Ngebayangin udah senyum-senyum ya. kalau bisa bayangin apa yang bakal lakuin kayaknya kayak Insya Allah, alhamdulillah bakal berterima kasih banget sama Allah. Kayak makasih udah memberi aku kesempatan buat ke negeri impianku. Dan semoga untuk kedepannya aku berhasil buat lanjut sekolah di sana. Amin. Alhamdulillah aku bersyukur banget untuk membawa nama sekolah, nama pondok, nama negara lagi. Aku harap itu benar-benar lancar. Dan I can talk about udah nggak bisa ngebayangin. Right? Oke. Kamu ada tempat atau kota yang pengen kamu tunjungi nggak? Nanti kamu kunjungi gitu di Turki. Ada nggak? Ya. Untuk sekarang aku masih cari-cari kan tentang Turki. Dan yang pertama aku pengen banget ke Istanbul. Istanbul ya. Apalagi ke mana tuh yang benteng yang bekas Turki Utsmani. Ya. Ya pengen banget nyaksiin sendiri benteng besar itu kan. Aduh, iya. Apalagi ke Hagia Sophia, impian banget. Oh, Hagia Sophia itu ya, impian bener. Semua orang kayaknya. Ya, bener banget, pengen banget ke sana. Iya. Oh, semoga deh. Ya, semoga kamu dilindungi juga ya di sana sama Allah ya. Makasih doanya. Kalau untuk makanan di sana kamu bisa menyesuaikan nggak? Kan Indonesia sama Turki kan pasti apa jenis makanannya juga beda banget ya. Kamu bisa nyesuaiin nggak sama lidah kita yang gede orang Indonesia ini? Aku tipe orang yang makan tuh apa aja bisa sebenarnya. Justru aku pengen banget nyoba semua makan yang ada di luar. Wow, selagi itu halal ya? Iya benar. Dan jangan lupa buat cari kehalalannya. Iya, kan? betul banget. Bener. Ya, apalagi di Turki pasti banyak agama Islam kan. Insya Allah semua halal. Insya Allah. Kamu tuh udah ada di Turki nih, jauh banget nih dari Indonesia. Iya. Seandainya kamu kangen keluarga, kangen pesantren, apa hal yang akan kamu lakuin pada saat di Turki nanti? Mungkin bisa lah komunikasi sedikit dari HP kan. Tapi aku pengen banget doain semua orang-orang yang aku sayang biar bisa menyusul untuk semoga orang-orang bisa kayak aku juga gapai impian ke negara yang mereka pengen banget untuk kunjungin. Semoga, karena aku juga pengen semua orang rasain apa yang aku rasain karena emang seseneng itu. Bener. Dari mulai belajar di Pare itu ya. Itu bener banget. Aku pengen banget ngajak teman-teman untuk ke Pare loh. Wow. Ya. Itu kayaknya liburannya cukup menyenangkan ya. Kita mengisi liburan kita dengan hal positif ya. Iya, hal positif banget. Kita belajar di sana, betul. Bertemu banyak orang kan. Apalagi di Pare itu nggak cuma dari satu kota aja. Dari satu Indonesia ya. Iya, Medan, Sulawesi, ada yang dari Makassar gitu. Dan kita juga bisa beradaptasi kan dengan lingkungan, dengan warga, dengan orang-orang di sekitar. Itu benar-benar luar biasa. Dan keseruannya juga gak kalah main dengan orang-orang baru kan. Kita bisa mengenal culture mereka, bisa mengenal apa aja sih yang mereka lakuin di kota mereka, dan apa aja. Lagi banyak orang kuliah kan. Kita bisa nanya referensi untuk apa kedepannya ke mereka. Tuh. Selain liburan mengisi hal positif, juga nambah skill basic English language ya. That's right. Betul banget. Kalau cuma kamu dapat kesempatan nih bawa satu makanan dari Indonesia ke Turki, hal apa nih yang kamu ingin bawa nih ke Turki? Hal makanan khas Indonesia ya, khas Indonesia dari seluruh Nusantara nih. Kamu pengen bawa apa nih? Kalau itu karena sebenarnya tuh ya di program ini ada 11 hari. Tapi nggak 11 hari itu kita langsung terbang ke Turki. Kalau aku lihat dari schedule-nya itu 3 hari dulu training di Jakarta.
Oh. Iya, 3 di Jakarta, kalau nggak salah 19 Oktober sampai 21. 21 apa 22 kita berangkat ke Turki. Turki. Jadi kalau untuk itu mungkin aku pikirkan di Jakarta nanti ya mungkin. Iya, iya, iya. Ya, karena kalau misalkan bawa dari Bali, gimana dong? Repot ya. Repot. Jadi mungkin aku pikirkan lagi di Jakarta Iya. nanti. Kamu juga bisa ngenalin nih, ini nih makan khas Indonesia Iya nih ke sana bener. nanti. Aku pengen banget nge-share ke orang-orang di luar sana. Harus tahu Indonesia sekeren apa. Banyak culture-nya. Orangnya beragam kan. Pagi di sana itu 24 negara loh yang bakal datang ke Turki. Wow, Bener. Oh my baik God. banget ya. Ya. Wah, Nervous. pastinya setelah dari sana kamu akan mendapatkan banyak banget pengalaman kan tentunya. Ya. Aku pengen. Bersediakah kamu ketika kamu udah datang lagi ke pondok dan kamu sharing ke satu pondok, kamu bersedia nggak ngeceritain tentang keseruan kamu di Turki, hal apa yang kamu dapetin, pengalaman baru kamu ready nggak untuk menceritakan itu di depan teman-teman semuanya? Of course, I'm ready. Ready? Ready. Ya kita juga nggak sabar sih mau denger cerita dari kamu. Oh, berarti abis dari Turki podcast lagi nih. Oke. Boleh, 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 boleh. Bakal boleh. nyiapin diri deh kayaknya. Iya, ya siapin dari sekarang ya kan. Oke. Bakal nyiapin diri nih. Oke. Kita nih dari FMC, ini adalah podcast perdana kita, podcast pertama kita. Dan langsung aja kita manggil guesternya kamu ya. Oke. Orang yang pengen berangkat ke Turki. Mungkin di luar sana teman-teman tuh juga ada nih yang pengen ikut program tukar pelajar internasional ya kayak kamu. Dan di sini kan kamu udah ngejelasin nih beberapa tipsnya, beberapa apa sih kesibukan yang kamu udah siapin sebelum ke sana. Dan semoga teman-teman di rumah juga udah punya arahan nih nanti untuk mereka gini ya. Pesan nih untuk aku, untuk Boleh, semuanya, untuk anak di Firdaus ya. Iya boleh. Kalian kalau punya bakat, tolong keluarin. Betul banget. Jangan malu untuk mengeluarkan bakat apa yang kamu punya. Dan tolong banget itu dikembangkan. Karena kalau terkubur tuh kasian banget. Lagi orang-orang yang sebenarnya tuh bisa ngomong tapi dia malu untuk ngomong kan. Karena dia nggak punya confidence-nya, nggak percaya diri. Terus dilatih. Dan untungnya kita di pesantren, di asrama ya, kita setiap minggu kan pasti ada muhadharah ya. Tentu, pidato kan, muhadharah, 3 muhadasah, bahasa. ya 3 bahasa juga. Pidato 3 bahasa kan, Arab, Inggris, Indonesia kan. Arab, Inggris, Indonesia. Itu bisa untuk jadi kesempatan kita buat ngelatih kepercayaan diri kita, gimana cara ngomong kita kan di depan orang. Dan kalau misalkan nih kita ada kesalahan pas di depan itu bisa jadi evaluasi untuk kedepannya lagi. Jadi ibaratnya kayak improve our skill, right? Ya. Berarti don't give up ya, jangan nyerah dulu ya kalau salah tuh. Masih ada kesempatan buat naikin lagi di kesempatan berikutnya ya. Oke, ya semoga deh. Ya pokoknya pesanku itu aja. Dan kalau kalian ada kesempatan untuk gapai impian, don't miss the boat. Jangan sia-siain kesempatan itu. Ambil buruan, mumpung itu kesempatan kamu. Karena kesempatan gak mungkin 2 kali kan datang ya. Bisa jadi itu kayak kesempatanmu satu-satunya. Yang walaupun kamu mikir, pasti ada waktu untuk besok. Walaupun begitu, gak mungkin seberuntung yang sekarang kan. Iya betul. Ya kayak di hari ini. Kadang orang-orang itu sebenarnya udah punya basic mungkin ya untuk berbahasa Arab dan Inggris. Dan itu mungkin udah diterapkan juga ya di sekolah dan pondok ya. Hanya saja mungkin dari sebagian mereka itu masih ada yang ragu, ada yang malu, bahkan ada yang gengsi kali ya kalau mau ingin berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris. Padahal itu kita udah menerapkannya kan di sekitar kita ya. Tapi tetap aja ada beberapa orang yang mungkin ngerasa nggak pede kalau misalnya dia bahasa kayak gini, takut salah. Mungkin itu ya faktor terbesarnya, takut salah. Itu gimana nih cara nanganinnya, Gan? Kalau dari pengalaman aku ya, dari apa yang aku rasakan, apa yang aku perhatikan, apa yang aku rasakan deh ya, itu lingkungan itu berpengaruh. Kayak lingkungan yang sering berbahasa Arab, terus kita juga sering ngobrol sama temen, itu bisa meningkatkan kepedean kita juga bisa. Terus our skill kan, improve our skill. Terus kalau masalah gak pedenya itu, kita bisa kayak dari
Dari aku ya, percaya diri itu nggak usah dengerin apa kata orang. Aku dulu orang sebenarnya pemalu loh, malu banget SMP. Are you sure? Yeah, I'm sure. Soalnya aku orangnya malu banget, nggak berani buat lakuin apa yang aku suka karena takut dijudge orang. Bener, itu real ini dari diri aku ya, Iya, SMP. iya. Pas SMA, aku nyadar kalau kalau kamu kayak gitu terus, kamu nggak bakal berkembang. Jadi ilangin gengsi, ilangin pikiran untuk mikirkan apa kata orang, improve your skill, lanjut terus apa yang kamu mau, terus ambil semua ilmu yang kamu dapat tuh. Dan untuk masalah lingkungan, teman itu sangat berpengaruh. Jadi teman yang sering ngerangkul itu benar-benar berpengaruh buat kita, kayak ya ada yang dukung aku semangat gitu. Dan kadang ya lingkungan tuh berpengaruh. Alhamdulillah sekarang aku bersyukur banget, aku udah bisa meningkatkan diri aku kan, yang dulunya pemalu, gak berani ngomong apa yang aku pengen. Sekarang udah bisa aku turunin gengsiku, kayak mau lah berbaur. Dulu aku orangnya apa ya, jujur, pilih-pilih, gak pede, takut dijudge orang. Tapi karena aku punya teman-teman hebat, aku selalu minta motivasi kan. Jadi aku sering cerita apa isi hati aku, apa yang aku takutin. Mereka bilang jangan pikir orang lain, percaya diri karena kalau kamu dengan orang lain nggak bakal berkembang kan. Dan aku harap semua teman-teman yang di Firdaus bisa terus mengimprove the skill, right? Keren banget. Soalnya aku yakin anak Firdaus ini pasti banyak banget kan yang berbakat. Banyak banget. Cuman merekanya aja mungkin yang masih takut, gak pede buat nunjukin kan. Masih baru mungkin, karena mungkin juga pengaruh dari sekitar. Mungkin dia juga takut dijudge, atau biasalah ya, orang-orang kan ada aja yang ngejek. Kok semakin kita dengar mereka, kita semakin kacau ntar pikiran kita, makin stres kan. And enjoy your life. Oke. Itu pencapaian yang luar biasa banget ya tentunya ya, untuk pengalaman diri kamu nanti ya, bukan sekarang tapi di masa depan ya. Ya benar. Dan pencapaianmu ini gak semua orang bisa ada di titik kamu ya berarti ya. Oke. Kadang aku juga ngerasa ada di posisi itu kok, di posisi yang gak nyaman, dan aku juga apa ya, masih bingung ya gimana sih caranya tuh biar ya udah jangan dengerin tuh. Aduh, itu masih susah banget tuh. Kalau kamu udah bisa ngelatin fase itu berarti kamu udah keren banget. Apalagi di kampung Inggris, di kursus aku, dia bener-bener melatih banget kepercayaan diri. Karena setiap hari, setiap sore itu disuruh pidato depan orang. Bukan pidato kayak apa ya, diary speaking gitu. Menceritakan apa kayak kesan kita, memorable journey. Terkadang juga ditentuin kan temanya. Jadi kita siapin diri, bener-bener percayaan dirinya tuh dilatih. Berarti bukan cuma basic skill English language ya, tapi kepedean kamu di depan publik juga itu dilatih di sana ya. Dan itu kan aku ngambil 1 bulan. Di bulan terakhir itu aku ujian. Speak up tuh, kelas aku yang speak up tuh. Itu pidato 5 menit apa 4 menit aku lupa. Dan itu tema ditentuin pas kita di depan. Dan benar-benar kita harus yapping di depan. Kayak yapping dengan tema yang semenarik itu ya. Iya bener. Ini kita harus tahu vocab banyak. Kita harus bisa mencairkan suasana, kontrol diri kita, apalagi kan susah banget. Iya. Karena orang kalau grogi. Iya, grogi kan masih kacau ya. Grogi, betul banget. Iya, jadi itu benar-benar ngelatih banget ke Inggris. Pokoknya recommended banget dah ke kampung Inggris. Kalian harus nyobain keseruan apa di kampung Inggris. Berarti kamu bakal ada niatan lagi ke sana ya? Iya, untuk bener. meningkatkan grade ya, biar grade-nya nggak di situ-situ doang dong ya. Tentu. Dan ternyata tuh di kampung Inggris nggak cuman 1-2 kursus doang, banyak banget dia kursus. Kayak misalkan aku lewat, ternyata ada kursus juga di sana. Kayak lewat jalan-jalan, ternyata ada juga kursus lain di situ. Dan aku pernah kayak jalan-jalan gitu iseng kan,
kelilingin kampung Inggris, Pare. Mm-mm. Nyata ada juga kampung Arab. Iya, Al Azhar Iya, ya. iya Al-Azhar. Al-Azhar ya? Selain Al-Azhar juga ada apa gitu aku lupa namanya. Dan Iya. selain kampung Arab, kampung Inggris, ada juga kursus Mandarin di sana. Wow, lengkap Bener-bener, ya. iya banyak banget. Aku juga 3 kaget. bahasa terpenting Iya, untuk itu internasional doang. lengkap banget. Baru itu doang yang aku nemu. Wow, lengkap ya Dan ternyata aku ya. belum tahu tempat lain apa aja gitu kan. Mm-mm. Baru 3 bahasa itu nih yang aku Iya, iya. lihat. Nah, Tentunya basic skill English language kamu kayaknya udah semakin bagus ya semenjak kamu dari Pare. ya, probably. Dan sekarang kan di SMA Firdaus itu kan setelah Ba'da Zuhur kita tuh kan ada study club ya, study club bahasa Inggris nih. Berkenan nggak kamu nih untuk sharing ilmu-ilmu kamu di Pare sama teman-teman? Jadi kamu nih kayak sebagai fasilitatornya di SMA Firdaus. Gimana nih? Sebenarnya Ustadz Mahmudi sempat manggil aku beberapa hari yang lalu kan. Oke. Ternyata beliau ngomong, bersedia nggak kalau bikin komunitas Inggris? Wow. Ambil dulu beberapa orang yang bener-bener minat di bahasa Inggris. Pertama kaget banget kan disuruh buat komunitas kayak gitu. Ya baru datang maksudnya masih improve skill sendiri nih. Masih belajar sendiri, tiba-tiba disuruh bikin komunitas. Kaget nggak? Kaget banget ya. Ya kaget banget. Ini kayak, nah aku tanyalah, seriusan ini Ustadz? Ya, tolong bikin biar, soalnya program di Firdaus mau ngadain lagi tentang bahasa Inggris kan. Oh iya, saya usahakan Tat. Terus saya pikir juga, duh ya udah harus bisa ini demi Firdaus kan. Jadi aku mau cobalah bicara sama Ustadz Johan, kepala sekolah SMA kan. Bicara dengan beliau, diskusi. Beliau juga bilang, iya kamu harus bisalah bikin komunitas itu. Kayak kumpulin dulu beberapa orang buat bikin komunitas itu. Pertama, Ustadz Mahmudi tuh disuruh bikin di pondok kan. Tapi aku mikir dulu, kalau di pondok berarti harus ngomong dulu nih sama bagian bahasa organisasi pondok kan. Iya. Dan aku ngobrol dengan dengan Kismologo. Ya, Kismologo. Ya dengan dirimu sendiri ya, Kismologo. Ya benar. Oke. Ya kita diskusikan. Iya, kita diskusikan terkait hal itu ya. Terkait hal itu, ternyata keberatan kan bagian logo karena bahasa Arab itu di pondok masih berjalannya. Ya, karena kita kan mau ningkatin grade bahasa Arab di pondok ya. Kalau di sekolah tuh baru untuk bahasa Inggris ya. Karena di SMA kan juga ada program sendiri meningkatkan bahasa Inggris kan. Betul banget. Dan akhirnya kita diskusi, aku sama bagian bahasa tuh diskusi, keputusannya ngomong aja sama Pak Johan lagi dah, sama Ustadz Mahmudi. Kalau di pondok jangan dulu diadain buat bahasa Inggris. Arab dulu fokus, tapi di sekolah kita adain kita aja. Mantepin bahasa Inggrisnya. Benar. Dan Pak Johan juga setuju dengan itu kan. Dan aku juga kemarin sempat manggil orang-orang yang aku pilih. Karena berlima kan. Aku dan 4 orang yang lagi satu itu dari SMA. Kalau SMP masih belum. Jadi SMA dulu. Oke. Jadi untuk sekarang minggu ini aku belum buat kelasnya. Masih memikirkan apa aja yang harus dipelajari untuk mereka. Jadi aku diskusi dengan salah satu kismologo kan, gimana apa aja kira-kira yang mau dipelajari untuk English Clubnya. Oke. Sempat kemarin aku panggil salah satu orang yang ada di komunitas Inggris itu. Kayak pelajaran dulu vocab-vocabnya, aku kasih beberapa vocab karena aku juga masih bingung gimana cara ngajarnya. Ya aku juga kayak orangnya pemalu sebenarnya aku, cuman dipaksa, maksudnya harus juga biar nggak jadi pemalu kan. Jadi aku bikin dulu apa aja temanya harus dipelajari untuk minggu depan. Insya Allah aku pengen minggu depan buat ngadain kelasnya. Ya semoga udah berjalan ya. Dan aku juga udah ngomong kan sama Ustadz Mahmudi masalah di sekolah itu aja, tolong kata Ustadz Mahmudi ya udah di sekolah aja dulu. Nanti Ustadz Mahmudi ngobrol kepada Pak Johan untuk diberi semangat lagi, untuk diberi fasilitasnya kan. Karena bagi aku untuk belajar bahasa Inggris dari apa yang aku pelajarin di sana butuh banget papan tulis. Itu nggak cuman sekedar gitu kan. Karena bahasa Inggris itu bagiku rumit. Belum lagi pengucapannya. Kayak misalkan satu kata itu harus, walaupun dia kata-katanya ya hurufnya
sama kayak bahasa Indonesia, tapi pengucapannya beda. Iya. Misalkan satu kata tapi beda arti, walaupun dia pengucapannya beda. Iya, tergantung kalimatnya nanti. Iya, tergantung kalimat. Kayak misalkan live dengan live itu beda. Orang-orang kadang masih bilang tinggal, masih bilang live, sedangkan live itu kayak siaran langsung. Tuh, aku pengen orang-orang tuh biar tahu perbedaannya. Iya. Yang aku pengen ditekankan banget itu tentang pronunciation. Oke. Cara pelafalan Inggris itu benar-benar harus belajar banget sebelum kita ke grammar. Walaupun grammar itu penting, tapi untuk pengucapannya tuh lebih penting. Kita harus belajar satu-satu hurufnya, vowelnya, benar-benar itu harus dimantepin. Aku untuk 1 bulan tuh aja, alhamdulillah udah cukup. Tapi kadang aku juga untuk beberapa kata masih bingung gimana cara pengucapannya. Gitu. Jadi ya sambil belajar, sambil ngasih tau orang juga gitu. Semoga minggu depan bisa lah. Semoga udah bisa dimulai ya study club bahasa Inggris deh sama Firdaus. Doakan ya semuanya. Oke. One last question for you, Gan. Okay. More difficult, right? For what? Menurut kamu nih, pentingan English language atau Arabic language? Wow. This is difficult for me. Untuk pilih ya. Sebenarnya dua-dua itu penting. Betul banget. Lagi kita orang Islam kan. Iya. Dibilang bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Iya. Itu penting. Tapi kalau dari opiniku, in my opinion, karena aku suka Inggris, jadi aku mungkin bakal mantepin Inggrisku. Karena juga kalau Inggris tuh kan pasti banyak dipakai seluruh negara ya. International. Iya, international language kan. Yep. Jadi dari opiniku nih, Inggris tuh penting. Karena kalau buat komunikasi dengan orang luar pasti pakai bahasa Inggris kan. Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia ke orang Inggris kan. Iya. Tuh kalau bahasa Arab is second choice. Ya. Tapi tetap menjadi opsi buat pilihan juga ya belajar. Benar. Setelah kamu udah bisa menjadi fasilitator atau lancar ya English language-nya, bisa lah kamu nyoba ke Lughat Arabiah juga ya, perdalam juga ya. Taib. Yang dimana kita juga di pondok kan udah menggunakan bahasa Arab itu sendiri kan. Benar. Jadi menurutku ketika kita nanti ada kesempatan buat belajar ke Al-Azhar lagi, kayak kita udah nggak terlalu bingung sih, karena kita udah punya basicnya juga kan dari pondok. Oke. Tahu lah gimana cara pemakaian. Ya sehari-harinya, domirnya, fiilnya dan failnya pasti kita udah sebagian besar tahu lah ya. Udah bisa. Oke Genia, terima kasih udah mau sharing-sharing dengan aku dan juga dengan teman-teman. Semoga ketika kamu di sana kamu diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, diberikan yang terbaik sama Allah pokoknya. Dan terima kasih juga udah mau meluangkan waktunya nih untuk Firdaus Talk perdana kita ya. Oke. Berarti kedepannya lagi ya bisa ditulis. boleh. Lagi. Ya boleh. Terima kasih banyak. Ya, Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian Firdaus Talk episode perdana kami. Sampai jumpa di Firdaus Talk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.